betul-betul mengalir aja nih. Betul. Banyak orang. Kayak nggak ada beban gitu. Iya, Bang. Akhir tahun 2011 sampai pertengahan 2014 sampai Piala Dunia saya hafal, Bang. Paling lama. Karena kita di SSB kan. Ya. Apa pendapat pertama Noris ketika lihat abang? Akhirnya gitu juga ya, sampai kapan juga saya kerja sama orang ya kan. Walaupun gajinya nggak banyak. Sampai beli motor. Beli motor kerja sama abang. Ingat itu. Kerja banyak tuh. Saya sampai curiga. Juga berapa kontrak? Kalau sekarang Boleh sebut angka? 100 dulu. 30.000 seminggu, tidurnya bareng, makannya sendiri-sendiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi alhamdulillah teman-teman kembali bertemu dengan saya di Bercerita dengan Wanda Ramadan. Dan ini adalah sejarah itu maksud abang gimana? Belum ada yang ya dalam waktu abang beberapa bulan yang membuat YouTube gitu ya. Baru Iko yang orangnya minta gitu. Di komen YouTube ya, Bang. Di komen di YouTube nulis kau. Awak bilang bang gitu kan. Mantap ini aja. Enggak diundang kan? Iya, biasanya bukan tadi undang, enggak ada yang undang-undang. Jadi buat Noris tahu. Buat teman-teman, nama beliau adalah Noris. Nama panjang Noris? Norizal. Putra tuh ya serius. Nama email tuh, Bang, nama email. Nama email, Bang. Siap. Kemarin kan gitu, saya nonton YouTube, Bang. Iya. Dia ada teman nih. Komen nih gitu kan. Komen apa ini? Udah ke podcast lo, Bang. Langsung dijawab, langsung ditelepon kan, enggak lama kan. Oke ya kan gitu aja. Oh, makanya nama ini nama di YouTube itu Norizal Putra. Iya, nama emailnya gitu. Nama emailnya gitu. Namanya Noris. Norizal. Kita kenal itu. Tunggu. Tadi abang janji ada cerita tentang ini. Jadi tidak ada yang mau undang ke aku. Tapi dalam konteks bukan tidak diundang ya, cuman maksud abang di konten bercerita kok adalah orang-orang yang memang abang kenal gitu. Iya. Kan namanya bercerita. Iya. Jadi kalau ndak orang kenal itu ada bisa bercerita. Berkenalan wajibnya gitu. Jadi maka yang ada di konten bercerita sampai saat itu adalah orang-orang yang abang kenal gitu. Jangan sampai nanti ada si A. Kebetulan secara tidak sengaja Bosobo Junior ataupun dia terkenal gitu. Contoh ada artis dia terkenal. Abang kenal sama nya. Iya. Tapi nya enggak kenal sama abang. Jadi enggak lama ceritanya. Iya. Ini kan kawan Norisco terkenal di mana? Waktu SSB, Pak. Oh iya. Jadi buat kawan-kawan kebetulan 2011 kalau nggak salah. 2011 ya? Iya. Abang balik itu 2010. Oh 2011. Iya betul. 2011. Awal tahun 2011 kalau nggak salah. Jadi kenal sama Noris ke bintangnya dulu. Bintang dulu di SSB, habis itu baru Noris di Kadai kan. Iya. Kebetulan Kadai kami kebetulan betul toko olahraga. Saat itu ada Noris yang dengan cara Noris kemudian awak dijambi-jambi sehingga awak percaya sama Noris. Itu Bang, itu pertanyaan itu Bang. Apa boleh. Waktu itu dari apa ya Bang ya? Bukan saya dari katakanlah adik Bang dari SB gitu. Iya. Bukan masalah duitnya juga kan. Saya karyawan Abang waktu itu kan kerja kan. Tapi Bang, saya ingin bertanya nih, belum saya pernah tanyakan ke Bang gitu kan. Waktu itu saya ini kan ya kerja nggak nentu gitu, nggak ada kerja gitu. Tiba-tiba Abang nawarin mau nggak kerja sama Abang gitu di toko Abang gitu. Jadi Abang itu kok sampai percaya loh sama saya gitu. Apa sih gitu ya? Bisa langsung aja gitu percaya sama orangnya. Ini orang nih bisa nih dengan omset toko olahraga yang jualannya 1 juta lebih sehari loh Bang. Saya terkejut kan. Kok saya bukan apa ya Bang, waktu SB itu kan saya nggak kenal Abang gitu. Abang ini nyatanya kak dari teman saya waktu SMP gitu sama si Windy kan. Saya juga waktu itu kan. Abang emang nggak pernah saya lihat di Muaro gitu kan. Baru balik Abang ya. Baru teman kuliah gitu Bang. Nggak tahu. Tahunya dari teman saya satu lagi si Reno kan. Oh iya Reno depan. Waktu itu kan Bang nawarinnya waktu di
iya apa waktu serapan tempat ini kalau nggak salah. Oh iya, ini sebelumnya kayak. memang masih kenal waktu dia sih udah kenal juga kan, ditawarin lah gitu kan. Jadi pertanyaan Noris, Iya. kenapa percaya sama Noris? Iya, tolong jawab lah, itu aja pertanyaannya sih. Akhirnya itu jadi konten Noris. Nggak masalah. Jadi abang berpikir, abang percaya sama ini Noris, abang percaya sama kalau binatang itu ada insting. Ya. Kalau manusia pendapat pribadi ya, Ya. itu ada feeling. Ya. Abang percaya dengan feeling. Ketika abang lihat Noris pada saat itu, abang percaya bahwa oke, kayaknya Noris kok, pribadi kok bisa tuh diajak kerjasama. Iya. Sama, ndak hal yang begini-begini saja. Contoh misalnya nanti ketika abang dulu memilih tanda kutip ya maaf ya, kakak gitu, kakak ketika jadi istri, abang percaya aja feeling abang, kok bisa jadi istri abang gitu, kayak gitu dari feeling abang ngecek lebih feeling perasaan gitu ya bang. Iya, Feeling walaupun kita perasaan. memang tidak kenal. Iya memang tidak kenal, ibaratnya ya kenal di abang pelatih saya ya adik atau yang latihan tempat apa Iya, aja iya, gitu, langsung tempat mau nggak kerja gitu. Jadi itu jadi pertanyaan Noris lah. Iya, memang karena memang kita jarang ketemu kan ya. Waktu itu kan kalau masalah apa kan, ibaratnya nggak jarang cerita memang sih sering, tapi karena itu ini abang kok gitu percaya sama. Jujur emang saya enggak 100% orangnya jujur juga kan manusia. Kalaupun jujur kan 90%, 10%-nya ya namanya manusia ya. Tunggu. Berarti kalau misalnya ada statement dari Noris begitu, berarti Noris pernah tidak jujur sama abang. Jawab. Ya yang waktu cerita kemarin juga kan ada juga yang umpamanya kan kayak uang itu kan memang terus bang. Waktu itu kan toko kita lah kita bilang kan. Iya betul. Tunggu. Kenapa toko kita? Jadi abang mengingatkan kembali ke Noris dan juga bercerita ke kawan-kawan. Dulu awak punya prinsip begini. Yang menjadi ujung tombak dari kadai itu Noris atau dari toko itu adalah pegawai-pegawainya. Iya. Bukan pemilik ataupun Iya. mereka yang akan bersentuhan langsung sama orang-orang yang akan membeli. Betul. Maka abang tidak ingin itu, aku kadai abang Noris tidak itu kata abang. Iya betul. Kok kadai kita? Iya betul. Abang hidup di situ, Noris hidup di situ. Mungkin gitu bang. Awak tuh jujur bang. Gimana bang? Cara abang tuh bukan sebagai ini bos gitu. Ini adik bang, ini karyawan bukan gitu bang. Abang ini adik saya gitu. Ini oke, kamu yang kerja sini, Noris yang kerja sini kan, ya anggap ya toko Noris ya. Saya juga itu bang. Ini orang udah percaya loh. Orang saya kayak gini kok orang percaya sama saya. Omsetnya jutaan waktu itu bang, lumayan kita lo dapat duitnya. Gaji saya yang dikit. Kami bagi hasil. Jadi kita balik lagi yang bukan yang memang manusia nama yang itu kan ada memang sih godaan. Iya. Godaan. Ini contohnya gini bang. Ada waktu itu kan kita dicatat tuh kan barangnya bang ya. Betul. Yang penjualannya di sini. Habis segini. Ada uang sisa gitu bang. Tapi nggak banyak gitu. Udah dicari nggak ketemu. Yaudah ambil aja lah. Tunggu. Nggak banyak itu berapa? Mungkin nggak nyampe 50 ribuan lah bang. Nggak nyampe. Kemarin saya sudah tanya juga ini per hari atau gimana? Nggak nyampe bang. Per hari itu pun abang kasih 5.000 tuh kan. Ada waktu itu kan. Waktu apalah. Jadi Kan. Tentu lagi. Jadi kawan-kawan yang tidak tahu, saya tidak tahu, saya tidak habis pikir bagaimana cara berpikirnya Noris ini. Dia adalah orang yang aku ada pendapat pribadi abang yang mengenal. Oke. Yep. Bagi abang mencari Noris tuh, Noris tuh let it flow. Apa ya istilahnya? Hidup tuh ya memang betul-betul mengalir aja nih. Betul. Banyak orang. Kayak nggak ada beban gitu. Iya, betul. Kok atau itu memang dari ketek Noris kayak begitu? Atau laki ini kini saya sudahlah jalannya aja atau bahas ini dari ketek mungkin bang apa bang saya gitu bang enggak apa bang mungkin lihat saya tertawa bebas ya ngalir aja itu. Mas serius bang dalam kehidupannya gitu ngapain sih gitu kalau ada apa-apa ya bawa tertawa enggak usah repot-repot lah gitu bang kalau ada orang senang kayak bang kan serius bang senang sama saya tadi kan senang sama saya oke. Kita jalanin aja, mengalir aja gitu bang. Nggak ada yang perlu diribetin ya. Kalau dibetin bikin pusing aja gitu. Artinya nggak terlalu dipikirkan. Nggak usah lah bang gitu. Jalani aja gitu. Noris, SD di mana? SD waktu itu di Muaro sih bang dekat jembatan. SD 19 sekarang. SD 19 Muaro sekarang. Oke, SD 19. SMP 7.
Oh, alumni. Iya, kan. Ya. Saya sama adik bang kan sama si Oh Widi, iya, sama iya, si Widi iya. kan. Nah, Kalau SMA ingat ya, SMK kan? SMK satu, sama Reno. Oh, sama Reno. Oh, Raga juga sama Reno. Reno di Tanjung Palu sekarang. Kemarin kontak terakhir udah usaha ayam. Woi, kami doakan loh, mudah-mudahan Semoga nonton nanti dikirim aja nanti. boleh. Terus subscribe nanti kan. Habis itu di komen sama Reno. Bang, awalnya Bang. Oke, SMK di situ. Ya. Waktu Noris ke Kada itu. Ke Kada itu. Apakah Noris sebelumnya memanglah ada jiwa-jiwa menggaleh, jiwa-jiwa bisnis gitu? Enggak. Itu Ada. pertama kali? Pertama kali, serius. Pertama kali. Enggak ada, Bang. Terus apa yang Noris pikirkan? Kecuali selain masalah ketika kepercayaan tadi. Apa yang Noris pikirkan? Ketika abang menawarkan mengalih itu ke Noris? Yang bicara yang dari awal tamat sekolah loh, Bang. Kok enggak balik-balik, Bang? Balik-balik. Waktu itu kan tamat sekolah SMK tuh tahun 2010 ya, Bang. Kepengen kuliah. Ya. Pengen kuliah di isi Padang Panjang kan. Karena memang kata Bang tadi kan kalau karakter mungkin saya ngerti juga agak lucu lah kan kata dari guru-guru SMK itu kan kamu tuh lucu, punya bakat ngelawak lah, komedi lah gitu ke guru-guru kan. Ya udah kamu masuk isi aja kan. Oke. Setahun itu Tunggu. Masuk isi itu rencana mau jadi pelawak? Enggak, mau kuliah gitu ambil yang seni drama. Udah lihat tuh. Kan ada nama waktu nggak ngerti juga kuliah, Bang, ada SKS-nya ya, Bang. Ya, SKS. Udah lihat itu tuh oke bayang segitu. Udahlah. Tanya orang tua, tanya kan orang tua masih ada lah yang cewek gitu yang mak ya kan. Ya Bang turut berduka ya. Ya. Ya, oke lanjut. Nah, itu jadi emak ini udah tua juga waktu itu kan. Udah sanggupnya gini gitu. Ya. Udah cari kerja aja dulu, kerja apa aja yang penting dapat gitu kan. Betul. Udah lama 2011 Bang di SB kan. Di SB waktu itu teman yang ngajak juga. Yang buat enggak tahu itu sekolah sepak bola. Ya. Saya pelatih sepak bola. Ya, pelatih sepak bola gitu kan. Nah, jadi banyak dulu anak-anak 140-an ada. Iya, banyak. 140-an. Nah, jadi main. Lanjut lagi ketemu Abang. Memang masih pengen kuliah tuh. Jadi itu kan saya ke sepeda, Bang. Oh ingat ke sepeda kan. Gara-gara dia. Beli sepeda juga fix sih. Ke sepeda kan. Iya. Kerja ke sepeda. Alum zaman-zaman orang-orang masih sepeda di dari kami lah ke sepeda. Kepengen kuliah lah gitu kan. Kepengennya kuliah yang jelas loh kan. Iya. Jadi nggak jadi juga karena ingat orang tua, udah tua nih. Jadi gimana nih gitu kan. Cari kerja. Memang tujuannya kan pas Abang nawarin gitu kan. Okay. Kayaknya pas Bang kenal, Bang udah kenal kan, pas Bang nawarin kan, gimana nih perasaannya? Jualan memang nggak pernah, arah itu memang nggak pernah jualan. Tapi ketemu orang nih, ngomong sama orang nih udah biasa gitu kan, kayak Abang kan kita kayak ngomong, gimana tuh, kayak ya udah, cobalah gitu kan. Langsung Bang ajarin waktu itu kan, itu ketemu ajarin, ngalir aja kayak Bang, ngalir aja gitu, ngalir aja. Ya, berarti tidak ada terlalu terbebani. Belum pernah cuma mengalir. Enggak. Memang butuh pekerjaan kayaknya. Memang butuh pekerjaan gitu kan. Memang butuh pekerjaan. Ya jalani aja dulu ya kan. Oke, Abang masih ada penasaran. Apa pandangan pertama Noris? Bukan pandangan sih. Pendapat Noris ketika berarti kenal kita di SSB kan? Ya. Apa pendapat pertama Noris ketika lihat Abang? Itu yang doa. Pernah bikin tuh. Waktu itu emang siapa nih orang nih? Karena Abang enggak ada di sini juga. Enggak ada di Muaro. Siapa nih ya. orang? Yang itu kan ada Pak Sab, yang itu kan Pak Rudi. Kalau Pak Rudi kan masih ada saudara-saudara kan masih kenal orang Muaro. Siapa nih orang nih kan? Waktu itu pergi ke toko kita kan. Ketemu si Windy. Saya bilang, "Kak, Abang dulu tak nyebut apa gitu dalam Kak kan. Noris kata si Windy kan. Iya. Abang nyuruh apa Win kan ngambil bola atau ngambil apa gitu ya. Itu apa hubungan Windy sama Bang Manda? Abang Windy itu aja kan itu ya. Ya gitu. Jadi kalau pandangan Abang orangnya apa?
Kalau yang butuh sampai lah. Friendly enggak ada bang. Friendly lah, Oke. friendly. Ya. Susah loh nyari kayak abang nih orangnya. Amin. Gampang dekat sama orang gitu, mudah bergaul gitu ya. Kalau SCB itu kan kayak di kampung-kampung itu kan main bola aja. Kalau SCB kan ada passingnya, ada kontrolnya, gitu aja. Pokoknya ya kalau saya bilang sih pertama ketemunya orang yang friendly lah, friendly lah gitu. Berteman lah. Nah, berteman gitu, friendly lah gitu. Nggak beda-bedain orang. Lu beda-beda nih, nggak bedain orang gitu loh. Ini yang hebat. Enggak, friendly sama datar aja gitu. Friendly abangnya gitu. Jadi Noris selama satu kadang kan? Ya, nah. Noris kalau dalam hitungan abang termasuk pegawai yang paling lama dari 2011 akhir tahun 2011 sampai pertengahan 2014 sampai Piala Dunia saya hafal bang. Paling lama. Tahu deh nyesel-nyesel tentang kada itu. Bagian proses dari hidup bang. Yes. Apa yang bisa Noris ambil? Bukan perlu diambil sih maksudnya. Kita ceritain dulu apa pengalaman paling menarik lah kira-kira ketika Noris selama di 3 tahun lebih. Apa bang? Dari ya nyangkutnya juga kesini juga bang. Waktu saya udah punya usaha sendiri, yang pertama itu mungkin yang apa ya, pengalaman hidup saya itu sama bang yang jelas dulu kan. Saya ketemu orang yang berjasa dalam hidup saya. Kenapa berjasa bang? Kalau saya nggak ketemu abang, tentu saya juga jual kayak gini kan. Oh iya, jadi teman-teman nanti di akhir video nanti saya akan videokan sedikit. Ini saya lagi di tokonya Noris ini. Karena di awal abang juga ngomong dulu sama Noris, abang tidak mau Noris berlama-lama di pegawai. Betul. Karena nanti off the record sudah. Tapi intinya adalah ketika kita bercerita di awal. Kalau Noris lama-lama di sini, Noris akhirnya akan jadi pegawai. Iya betul. Abang nggak mau Noris jadi pegawai saja. Noris harus adu bisnis lain setelah ini. Silahkan belajar di toko, gitu kan? Iya. Nah, alhamdulillah ya bang. Ini sudah jadi toko Noris ini. Jelas pengalaman bang. Kayak barang nih masuk nih gitu kan. Ya betul-betul pengalaman gitu kan. Ternyata kan jadi apa? Jadi bahan untuk selanjutnya. Saya juga kan waktu itu kan jujur bang. Waktu itu kan dari abang saya kerja lama gitu, nyaman gitu, cuman sampai kapan juga mikirnya gitu juga ya, sampai kapan juga saya kerja sama orang ya kan, walaupun gajinya nggak banyak. Tapi alhamdulillah bukan masalah gaji sih saya pikirkan bang. Kalau abang ini kan friendly abang itu kan ya, bukan saya jujur aja bang, bukan batasan abang nih bos gitu kan, saya ini karyawan, bukan itu. Abang nih ya abang saya ini ya adik abang gitu, bukan nggak ada batasan serius gitu kan. Bang gitu tuh nggak ada, abang nggak banyak, Noris nggak boleh gitu tuh, nggak ada bang bilang gitu kayak itu, marah pun nggak pernah. Jadi memang nyaman kerja. Kalau dikatakan gaji ya dikatakan lumayan, kalau banyak enggak jadi kan itu 500-an lumayan. Oh ya, kita punya tahapan kan? Ya, sampai saya punya gaji 800-an waktu 800-an itu kan ada bonusnya juga kan? Aduh, kita ini. Yang jelas kami sebutnya pokoknya. Pokoknya ya, ada bonusnya. Ada bonus. Waktu mungkin waktu saya ya mana proses hidup saya pakai sepeda loh bang, dulu pergi kerja sama bang. Sampai beli motor. Beli motor kerja sama abang. Kerja banyak tuh. Saya sampai curiga. Enggak, waktu itu memang saya waktu itu rezeki ya, saya terlalu hemat di waktu itu bang. Ini yang saya mau bicara. Karena memang hematnya luar biasa, serius. Saya tidak. Jadi buat teman-teman kita perlu belajar dengan Noris. Coba ceritakan hematnya Noris. Biar ini mungkin ada orang-orang di luar sana yang mungkin susah mengatur keuangannya. Baik alat secara pribadi Noris gitu. Nanti sampai ke toko ini bisa berdiri kayak gini ya, Kak. Boleh. Waktu itu kan gajinya ya kalau dikatakan segitulah gitu. Kok lampe kali ya. Jadi waktu itu kan bang ngasih per hari juga ada 5.000 bonus kan. Gak dijalanin tuh bang, ditabung. Pengen beli motor nih ya, capek juga pakai sepeda. Kadang bang mungkin abang kasihan juga lihat saya kan, pakai sepeda nih orang nih. Kerja pakai sepeda kan dulu bang. Malam pun pulang pakai sepeda. Sepedanya warna hitam sih. Iya warna hitam, pakai sepeda dulu kan. Jadi kadang orang tua juga kasihan, ya udah pulang malam. Kadang teman saya yang baik tuh yang si Reno, dengan kalau hujan tidur sama dia nanti pagi dia anterin. Jadi punya sepeda, mau beli motor ya kan, beli duit, minjam juga bang kan,
Minjam juga dipinjamin, potong gaji gitu kan. Ya, ya. Baik. Ibu yang minjaminnya Bang Ya, sama ibu itu kan. Ya. Pinjamin dapat motor. Setelah itu udah 2013 sudah lunas mungkin ya. 2013-2014 ngumpulin duit juga. Kan ya ngumpulinnya nambungnya. Saking hematnya bukan saya enggak apa Bang, enggak bukan nahan apa ya? Bukan menahan selero. Selero gitu ya. enggak. Memang enggak berselero juga enggak gitu. Ya. Kayak gini. Makan nasi goreng pun palingan sama Reno, palingan keluar kita sekali seminggu lah gitu. Kadang abang traktir. Mungkin gini kok. Abang tangkapnya Norris bisa memilah-pilah. Iya betul. Mana yang kebutuhan, mana yang keinginan. Iya betul. Awak ingin nasi goreng, iya ingin. Tapi rasa-rasanya tidak butuh sekarang. Iya betul Bang. Iya. Betul Bang. Terus keinginan Norris itu bisa Norris wujudkan untuk jadi kadai itu sejak kapan? Maksudnya bagi kau. Norris pasti tidak semerta-merta barang tidur di rumah badan. Iya. Kagak tahun berapa? 2006 lah, akhir tahun 2006 lah. 2 tahun kemana? 2 tahun itu kan waktu saya berhenti sama Bang itu kan ada lagi teman yang nawarin. Sebut namanya Bang, nggak apa-apa. Nggak usah. Ada teman lagi nih yang nawarin itu kan. Inisialnya deh. Ya inisialnya deh gitu nawarin gitu kan. Ya, nawarin. Buka toko yuk katanya kan. Waktu saya masih kerja Bang nih, ragu juga, nyaman juga sama Bang. Cuman kepikirannya kayak tadi Bang. Sampai kapan juga saya kerja sama abang mana nih gitu. Sampai kapan gitu pertanyaannya kan. Itu ada kesempatan, kenapa nggak coba gitu kan. Kesempatan ada datang 2 kali. Karena waktu kan udah beli motor, udah cash juga kan. Waktu itu juga ada nabung dikit lah. Ada tabungan dikit kan. Ada modal lah, memang usaha ini kita perlu modal. Betul. Ada punya uang katanya kan. Ada bos katanya, bilang aja bos gitu kan. Ya. Kata kok saya isi barang yu lah. Oke. Ya saya isi barang yu. Nanti berapa terjual? Enggak, yu yang bayar kontrakan. Berarti, Oke. Yu yang bayar kontrakan. Sip. Oke, sip. Saya waktu itu kan saya Jalan. Enggak, saya cari abang. Saya bilang saya mau Berhenti. berhenti Bang, mau berhenti. Waktu itu abang jawab apa nih? Waktu sudah minta berhenti. Ya kayak dari apanya nggak kecewa juga kayaknya. Kecewa lah, ya pasti kecewa lah. Tapi kalau itu putusan Norris ya udah gitu. Mungkin nggak maksa kan kayaknya kan. Udahlah gitu kita abang kan. Tapi waktu itu abang ngecek Giko nggak? Boleh Norris berhenti, tapi tolong carikan penggantinya. Iya pernah. Cuman tidak dapat. Nggak dapat lah ya kan. Waktu itu udah berhenti, kita udah deal sama tanah, udah dapat juga kontrakan di Sinjung kalau nggak salah Bang. Pasti teratur ya waktu orang daerah Sinjung. Waktu itu berhentinya waktu Piala Dunia 2015 tuh Bang. 2015 itu waktunya tuan rumahnya si Brazil, negara Jerman kan. Setiap hari Lebaran bilang mau berhenti. Tapi Bang nggak pernah nanya mau kemana Norris itu nggak pernah nanya gitu ya berhenti ya udah gitu kan. Karena abang pikir gitu Norris. Dari kita kan sudah punya komitmen dari ketika Norris misalnya mau berhenti ya sudah ada persoalan. Nah dan rasa senang abang Norris berhenti itu adalah ketika abang mendengar informasi Norris membuat toko sendiri. Oke, berarti apa yang kita coba cita-citakan di awal sampai gitu kan. Dan niat abang pun sampai. Untuk saat itu Norris yang setahu abang, setidaknya dari yang kebetulan kerja sama abang, bukan pegawai lah, kebetulan kerja sama abang, sudah ada sekitar 4 orang yang bangun bisnis sendiri. Ya, ada Norris, ada 3 orang teman-teman Norris yang kemarin itu. Kalau dihitung-hitung, menurut abang Norris saya, kalau untuk sekedar yang di toko sama warung rakyat tadi kalau itu kita sudah punya kawan rekan kerja mungkin udah belasan orang Norris. Banyak gitu Norris. Ya, cuman ya kondisinya sudah selesai. Sudah selesai, udah tutup. Udah tutup. Ya, dan ada 4 orang yang melanjutkan untuk berbisnis yang memulainya pun mulai dari Pomora Center waktu itu gitu. Awalan kayak sama saya waktu kan awalannya. Batu loncatan namanya Bang. Setidaknya batu loncatan lah. Setidaknya Bang merasa berguna. Ya berjasa lah Bang. Jangan berguna aja lah. Kalau buat saya berjasa gitu kan. Separuh hidupku lah. Ampun. Waktu saya berhenti itu kan kata toko Bang. Yang ceritanya tadi kan sama si bos kan. Yang si barang saya bayar kontrakan. Alhamdulillah gitu, setahun jalan gulung tikar. Kenapa Norris? Apa alasannya kira-kira? Alasannya apakah kira-kira pertama
memang Itu tahun berapa tuh? 2015? 2014 ke sampai 2015. 15 tutup? Ya udah mulai. Oh, Noris coba ingat-ingat. 2015 itu abang terasa juga. Abang kan alhamdulillah beberapa usaha abang tentunya juga 2016 dan itu pertama kita tidak bisa pungkiri yang kalau Nana Baraso kan itu pernah mendapat pribadi ya. Waktu itu posisi tambang Tambang ya. Tambang itu habis Noris. Iya betul. Bisa dikatakan habis lah. Jadi memang pengaruh ekonomi ya bang ya. Ekonomi ya. masyarakat itu lagi masalah mana down. Ya, ini itu mempengaruhi terhadap penjualan banyak hal di situ. Tidak hanya kita toko olahraga, yang lain juga. Kemudian yang kedua, waktu itu mulai menjamur yang serupa dengan kita. Mulai banyak jalan sekarang. Ya, apa sih itu ya? Nah, kalau ada Naris apa yang terasa kenapa tutup waktu di sini bang apa ya? Kontrakan mahal sih. Kontrakan penjualannya kayak gini lah waktu ya. Di sini berapa kontrakan? Kalau sekarang Boleh sebut angka? 100 dulu. Ini memang luar biasa ini. Panjang. Dari percaya tidak? Orang-orang yang berjalan dengan niat baik, Tuhan itu memberikan jalan yang baik. Percaya bang, serius percaya. Ada saja kan? Ada saja. Nanti kan terasa tuh. Mana ada sih tahun ini? Tak kini kontrakan KD cuma 100.000 sih. Masih. Yang waktu sini tuh ya mahal sih kita bang. Ya. Penjualan itu normal kan? Ya normal sebenarnya sih, cuman penjualan jauh. Cuman ya kayak gini lah 300. Enggak. Itu kotor lah. Ya. Kotor Waktu lah. itu ya jujur aja kan, waktu kita udah jalan hampir setahun, Ya. bosnya juga ngerasa kan, nggak terlalu jalan. Saya juga ngerasa nggak enak juga kan. Ya. Cuman saya investasi hampir katakanlah 7 juta bang, cuman balik 3,5 juta. Mau ngapain lagi? Sempat juga shock juga. Habis tutup ngapain lagi? Tutup. 2015 tutup nih. Itu gulung tikar. Jadi Apa lagi? waktu itu ponakan pulang nih dari Pekanbaru. Usahanya sedang gebu-gebu nih waktu itu zamannya orang Android. Kartu-kartu ganti-ganti nih. Ganti-ganti nih. Pokoknya ponakan kotan Ya. Dari pulang di Pekanbaru. Jadi udah tahu nih, udah gulung tikar nih. Kalau kita gulung tikar nih kan. Dia tawarin, mau nggak ke Baru katanya. Ini nggak pergi merantau bang, udah ada kerja sana nih. Nggak merantau kita, udah kerja sana, udah ada kerja pokoknya. Kalau merantau itu kan pergi merantau umpamanya kan ke kota gitu kan, cari kerja dulu. Ini enggak, udah ada kerja. Tapi itu merantau juga. Merantau juga bang. Ya, tapi bedanya merantau ke situ sudah ada pekerjaan. Oh gitu. Ya, Bukan pergi kerja bang ya, merantau juga. Oh gitu ya. Oke, boleh. Pergi kerja kalau bahasanya. Ya, kayak lanjut. Di Pekanbaru kerja konter bang. Berapa tahun? Enggak, tahunan. 8 bulan atau 7 bulan ya bang? 8 bulan di Pekanbaru? Ya, 8 bulan Pekanbaru. Oke. Ya. Sama kerja sama ponakan, tinggal sama ponakan. Mikirnya juga gini, gak mungkin juga kerja tinggal sama ponakan lama-lama gitu ya, kan. Betul, mikirnya kayak gitu. Jadi mau apa nih? Masih ingat juga kepingin saya mulai dari nol gitu kan. Ya kayak balik lagi, kayak hemat lagi kayak tadi. Hemat balik lagi. Dionggok-onggok aja bang tadi kan. Ini yang perlunya, ini untuk yang ditabungnya terus. Pulang dari Pekanbaru 8 bulan. Tertabung lah. Tertabung lah. Sehingga bikin nikah. Dapat waktu itu jujur aja bang, 4 juta 8 bulan dapat gaji sekitar 500, dapat 4 juta nabung. 4 juta nih serius modalnya 4 juta ini dulu. 4 juta 2016 pulang ke sini. Cari-cari toko itulah gitu. Pengen toko gitu. Gak apa-apa lah jualannya apa adanya lah gitu kan. Pas Noris pulang dari Pekanbaru, kenapa pikirannya ingin bikin toko? Kenapa tidak cari pekerjaan lagi, di kontak lagi, di mana lagi apa gitu? Enggak. Udah memang kita jualan aja lah gitu. Memang kayaknya jualan gitu. Kalau kerja yang lain kayaknya memang feeling hobi Noris gitu ya. Enggak hobi memang. Enggak nyaman gitu. Iya, enggak nyaman, memang ingin jualan gitu. Udah pas itu tuh bang, masih di Pekanbaru tuh ada nelpon, bos katanya, ada nggak barang ini gitu. Nggak, udah tutup tokonya ya. Masih ada orang nelpon gitu bang, kayak gitu bang, kawan-kawan kayak mungkin kawan-kawan ada bang gitu kan. Noris, kita balik sedikit. Sebelum Noris kenal sama abang, tentu Noris punya cita-cita dulu. Istilah kalau tidak cita-cita, pengen jadi apa dulu gitu? Pengennya dulu sih
Kalau dulu sih bang, apa ya? Memang ingin pengusaha, tapi pengusaha apa nggak tahu gitu. Kepengen pengusaha gitu, pengen usaha gitu. Apa bang? Saya ini kalau dikatakan apa ya? Mengalir aja kayak abang bilang tadi, ngalir aja hidupnya kan. Kepengennya ya kayak sekarang ini kan baliknya. Tidur tuh perlu gitu. Udah sholat subuh, tidur sepuasnya gitu aja gitu. Nggak mau ditekan orang. Yuk harus masuk jam 9 nih gitu kan. Nggak mau gitu kan. Kalau sama abang nggak pernah nekan saya kan. Pokoknya nulis jam 9 udahlah masuk aja gitu. Pulangnya jam 9 gitu kan. Memang saya waktu itu kan memang saya kerja sama orang nih, digaji sama orang nih kan. Memang harus keturunan, tapi nggak seketat itu. Coba kita kerja di pabrik bang. Masuk jam 9, keluarnya jam 9, digajinya segitu. Waktunya ada nggak gitu kalau artinya kan masalah bagi Noris. Iya. Yang terpenting itu tidak hanya persoalan uangnya. Iya, bukan. Persoalan kenyamanan. Ya, betul. Betul ya? Betul ya. Betul. Dan memang kalau di urusan berniaga atau berjualan, kita jadi bosnya loh. Kita jadi bosnya, mau buka, mau enggak, mau lalo, macam. Kalau perlu Noris bisa gini nih, ada datang orang ke toko, ke kedai, dah mau lagi dah jalan. Minggu libur nih ya. Minggu libur. Boleh. Ya, kepengen pengusaha juga. Kepengen usaha. Mungkin waktu itu lihat pertama sih lihat apa waktu itu ada sih saudara waktu apa ayam, cuman modalnya besar juga bang. Cuman tapi ngalir aja lah gimana, pokoknya kepengen jadi usaha itu aja. Berarti sekiranya kalau kini kalau sampai pada tahap seperti itu, ya alhamdulillah lah. Alhamdulillah. Untuk hidup Noris tuh. Ya alhamdulillah. Apa bang? Apa? Menikah kapan? Itu bang. Tunggu. Pertanyaan menikah ini. Permintaannya Noris ini, bukan saya. Kalau tanyakan masalah nikah. Jadi gini bang. Waktu dulu kan sering-sering bercanda gitu. Waktu kerja sama bang saya kan juga. Saya ingat. Lanjut. Jadi nanti aja tuh. Mikirnya kan belum pernah kepikiran sih waktu itu. Oke. Kalau arah sana belum pernah kepikiran gitu. Kalaupun ada teman-teman cewek ya sekedar kenal aja gitu. Saya kalau sama cewek itu bang, nggak terlalu ya kita temenan aja gitu kan. Kalau pacaran nggak ya untuk apa juga, nggak bertele-tele juga orang saya. Oke lah gitu kan, kenal sama cewek. Banyak juga teman ceweknya juga. Tapi statusnya cok galau loh. Suka aja gitu bang. Suka. Saya setuju. Suka apa ya? Suka lagu-lagu galau, konteks galau gitu. Ini perlu juga. Jadi bukan dari kesendirian saya gitu. Betul. Jadi jangan berpikiran bahwa teman-teman yang punya story atau status galau baik di WA, Instagram, Facebook dan segala macam, mereka sebenarnya lagi galau enggak gitu. Media sosial. Karena kita lagi suka dengan lagu. Memang lagi suka lagu itu. Kita post itu saja. Jadi jangan berpikiran, kok lagi galau orang galau lagi. Ini enggak. Lanjut. Jadi kalau dulu yang bercandaan tadi belum sampai. Yang waktu itu kan kalau dulu kan memang dari apalah saya bilang bang, dari memang saya belum siap pertama kan. Dari ekonomi juga nggak mungkin juga bang. Saya bujuk-bujuk nikah, ngajak anak gadis orang, dia dibesarin bapaknya, saya buat susah nggak mungkin juga kan. Buat senang lah setidaknya minimalnya ya kan. Walaupun nanti ada juga susahnya kan. Jadi kuasnya dulu kayak apa bang? 30.000 seminggu. 30.000 seminggu, tidurnya bareng, makannya sendiri-sendiri ya. Itu kata-kata yang sampai di otak saya masih keinget itu. Cuman dari satu orang ini saya pernah dengar begitu. Jadi dia punya prinsip, dia mau menikah tapi dengan perempuan yang mau dibayar 30.000 per bulan itu. Seminggu lah. 30.000 dikasih seminggu. Tidurnya berdua, makan sendiri di rumah masing-masing. Kalau mau, saya yakin ada yang mau. Emang nggak ada yang mau gitu. Bukti sampai sekarang. Bukan bercandaan. Bercanda saja. Tapi kalau kepengen niat yang serius udah gitu. Amin. Saya doakan. Waktu usaha saya ini mungkin di topang ekonomi yang lumayan lah kata saya bang. 2009 ke atas gitu. Udah kepikiran, cuman kalau 2019 udah pada ada niat gitu, udah kepikiran lah gitu kan. Apa nih umur udah segini mau juga nikah, teman-teman udah banyak nikah. Betul. Berapa usia? Sekarang 30.
November kemarin kita pulih. Dan Tuhan. Abang pada tahap itu paling hanya bisa mendoakan. Iya. Ya, abang Kalau doakan yang terbaik. Iya, Karena betul. karena belum tentu Noris. Memang Noris kalau misalnya abang doakan misalnya Noris menikah cepat. Karena menikah cepat Iya. Noris tanya ayo. Iya, betul. Kan nggak tahu. Iya. Itu kan rahasia Tuhan. Jadi makanya abang doakan yang terbaik untuk Noris. Ya mudah-mudahan Iya. kalau memang menikah adalah jalan yang ditakdirkan Tuhan secara cepat dan tercapai cepat. Kita juga nggak bisa maksa. Memang takdirnya di Tuhan juga. Hidup itu Iya. laki-laki atau perempuan jangan berpikir hidup itu kalau belum menikah belum sempurna. Enggak gitu. Ya menyempurnakan agama ya tapi enggak gitu. Cepat-cepat lagi. Iya. Saya juga mengalir gitu. Kalau ketemu teman cewek gitu bang, ngalir juga nggak ada sekedar. Kalau mau kenalan, alhamdulillah. Kalau nggak mau ya juga nggak apa-apa gitu kan. Kalau mau friendly nggak apa-apa gitu. Yang mau. Sekarang sudah naik 50.000 mungkin ya. Enggak ya bang, insya Allah lah gitu Ya, bisa bertanggung jawab lah gitu. Tuh, setidaknya bertanggung jawab ya. maafkan segala Yang penting udah ada niat tuh berarti kan udah berani ambil risiko gitu kan. Abang itu merasakan. Abang menikah. Bang muda nikah kan? Ya sudah lah. Nikah muda waktu umur 23. Ya, abang menikah 24 bang. Kakak 23. Abang waktu itu masih wirausaha. Iya. Enggak tahu. Iya, betul. Ya, terus kakak memang alhamdulillah dia sudah bekerja. Iya. Ya. Dan abang juga pikiran sama seperti Noris dulu. Beko baca bagi makan orang lupa. Mereka ada videoan itu doa gitu. Ternyata itulah rahasia Tuhan. Ada saja pintu rezeki itu dibuka. Iya. Ya, ada dan memang ayo pastinya harus berserah diri lah ya. Iya. Pintu rezeki kok awak tak punya kuncinya. Kalau punya kunci aja lewat kasih ndak sampai. Iya. Awak tak punya kuncinya dan serahkan diri sama Tuhan. Kemudian kita kerjakan dengan sebaik mungkin, tentu dengan ilmunya. Dan dia akan berjalan begitu Naris. Enggak ada rezeki kemudian ada Bisma, ada Hamda, ada saja gitu. Kita jadi PNS ya bang. Sadis. Sabi lah ya. Ampun. Jadi kok mudah-mudahan Noris tidak tersinggung. Jadi Noris kan termasuk apa cara bang bahasakan? Untuk memulai, ada orang berpikiran orang yang akan berusaha, orang yang akan memiliki kedai, berusaha semacam itu kan setidaknya orang yang memiliki uang yang sudah ada lah. Sudah ngerti lah Noris. Ya. Nah, Noris kan bisa dikatakan memang tidak memiliki itu gitu dari awal dulu. Betul. Beda dengan kondisi yang Noris sudah menghemat dan kemudian menabung sehingga ada modalnya. Nah, pastinya Noris punya sesuatu lah, mungkin bagi kawan-kawan atau adik-adik atau siapapun ya ini pengen usaha lo tapi tidak punya modal, tidak punya modal, kemudian tidak punya cara gitu lah untuk memulai usahanya. Apa jalannya kalau menurut Noris? Kalau menurut awak bang, tiangnya diri seorang, kembali ke diri seorang. Pengen enggak gitu aja. Dulu dia bang, pengen nih. Boleh lah menjoto abang gitu kan. Abang nih kok bisa punya toko gitu. Kapan sih saya punya toko ya? Keinginan mungkin bang. Keinginan yang kuat gitu kan. Ya termasuk juga uang gitu kan. Memang mau nggak ada sih kita punya usaha nol gitu, nggak ada gitu. Memang sedikit pun punya uang gitu kan. Kayak ya kita beli lampu harus punya uang juga kan. Walaupun nanti memang ada ya harus memang punya modal. Ya yang terlebih dulu keinginan gitu kan. Keinginan apa sih usahanya gitu kan. Kalau kayak saya jualan gitu kan. Kalau saya jualan pasti ada orang yang mau beli. Pasti ada yang beli gitu. Kita jualan nih kan. Pasti ada orang beli gitu. Pasti ada gitu kan. Noris percaya itu? Percaya gitu. Pasti ada gitu kan. Kita jual nih kan. Pasti ada orang beli gitu. Pasti ada gitu. Gak akan sia-sia gitu kan. Dia apa pengen cerita gini juga rasanya Pak pernah cerita juga sebenarnya toko itu tidak dengan modal Rp1 pun. Ingat ada cerita? Enggak, yang toko Wamora Sport dulu. Ya yang romansa kan? Romansa Sport aja Pak. Romansa Sport itu. Tidak dengan modal Rp1 pun. Itu dimulai dengan jaringan.
dengan berteman. Iya, berteman. Ya. Abang punya teman yang punya toko olahraga dulu. Kemudian abang pinjam barangnya. Iya. Untuk abang jual. Kemudian karena kita berteman, Nyonya percaya dan segala macam, sehingga dia pinjamkan barang-barangnya. Iya. Berapa yang terjual itu abang store. Sehingga dapatlah, ternyata begini enaknya jualan. Itu 2010 itu. Ya. Ini enaknya jualan. Dapatlah untung. Barulah abang punya toko. Oh gitu. Iya. Jadi ngontrak dari uang itu. Dari uang untung yang dari abang dapat pertama ngontrak. tadi. Oke. Abang jualan kaki limau. Iya, jualan kaki limau. Iya, Bang. Serius? Mana? Sumpah. Padahal. Ya, bukan. Ada apa-apa lah. Ini waktu itu 2010 buat teman-teman ini sambil kita bercerita lah ya. Iya. Jadi saya memulai usaha itu di awal memang di kondisinya nol. Iya. Waktu itu ada agenda bazar kita. Iya. Noris ingat tak ketika Indonesia main waktu itu zamannya Andik Firmansyah. Oh, yang SEA Games atau SEA Games? SEA Games atau apa? Andik Firmansyah waktu jaketnya merah-merah. SEA Games. Ininya hijau. SEA Games 2011 ya, Bang. SEA Games itu. SEA Games gitu. Atau Piala AFF. Nah, Piala AFF mungkin kalau tidak salah. Ya, Andik Firmansyah. Ya banyak tuh jaket tuh. Jaket itu kan masih ada sisanya di toko kan. Nah, jaket itulah yang membuat toko itu ada. Alhamdulillah waktu itu dapat untung 2 kali lipat dari harga sewa toko. Tidak perlu kita sebutkan angkanya nih. Dari harga toko. Nah, sehingga setengahnya abang sewa toko setahun. Setengahnya abang taruh ke barang modal dan ternyata tokonya langang loh, tidak ada seberapa dengan itu. Iya, betul. Ya, langang. Abang pinjam lagi ke kawan tadi. Abang pinjam lagi barangnya. Jaringan. Ya, jaringan loh. Jadi tidak harus modal itu berupa rupiah. Kayak iya. Kayak waktu saya dulu kan memang barangnya waktu saya memulai di Junjung ya, di Junjung. Iya. Memang ada juga modal saya kan, Bang. Untuk toko. Untuk kontrak kan ada. Ya. Cuman kan barangnya dari si bos ya, gitu. Tapi memang balik ke Noris tadi, yang penting itu adalah kemauan, keinginan ya. Keinginan ya. Kalau Norisnya tidak mau berjuang, tidak bisa. Tidak bisa. Noris ada cerita kemarin tadi. Noris pernah sempat sama senior kita. Tapi kita sebut nama nih. Senior kita yang Pipa. Itu kapan? Enggak, abang nggak tahu gini bang, bukan kerja, enggak, ya ikut juga gitu, diajak beli barangnya gitu, ke Padang, kayak friendly aja gitu bang, kita teman baik, nih kayak, ya saya sebutin abang, si bos, abang itu lagi gitu kan, memang gimana gitu, jarang saya ketemu orang-orang gitu, friendly banget gitu, ya friendly gitu kan, bersahabat gitu bang, jadi abangnya nggak, ya kita waktu itu kan di situ-situ aja gitu kan. Noris saya tanya kan, beli makan kita kan, yuk makan, cuma tuh diajak makan gitu, jadi hemat lagi, hemat lagi gitu kan. Biasanya bawa nasi kan, bawa lagi nasinya ke rumah kan, hemat lagi, baik orangnya juga kan. Jadi waktu itu apa ya? Ya dia ini memang kalau yang abang ini yang jelas baik, oke dulu bang, friendly. Jadi kalau apanya sampai sekarang juga baik gitu. Bang, minta duit bang, beli nasi ya, kasih gitu kan, masih baik gitu ya. Tapi ada statement Noris tadi masalah baik tadi, abang percaya semua orang baik loh? Iya, baik. Semua orang? Saya juga ingin baik sama orang bang. Iya, pasti. Nah, maksud abang gini loh, yang abang percaya satu orang di atas dunia itu baik loh. Iya. Yang buruk itu hanyalah sudut pandang orang lain. Iya, betul bang. Contoh misalnya Noris sama bang. Iya. Kalau sempat Noris melihat abang buruk, itu hanya persoalan sudut pandang Noris saja. Karena Noris melihatnya itu tidak menguntungkan dan tidak menyenangkan bagi Noris. Iya, betul bang, betul bang. Noris melihatnya jahat. Gitulah bang. Abang ketika misalnya menyimpulkan Noris itu adalah jahat, karena abang tidak merasa senang dengan itu. Itu sudut pandang saja, bukan bang yakin tidak ada niat satu orang pun di atas dunia yang ingin berbuat jahat. Bahkan ini maaf buat yang mendengar ini, bahkan mereka yang mengambil hak orang lain, maling mungkin atau macam misalnya begitu Noris ya. Pasti memiliki alasan tersendiri untuk berbuat itu. Mungkin tidak ada bukti untuk makan betul. Setelah habislah buntu cara pemikirannya dan dia berpikir cuma itu jalannya. Daripada mau tidak makan mau mati. Mungkin gitu ya. Iya, mungkin. Nah, makanya abang berpikir semua orang di atas ini baik. Noris ke depan mau apa lagi? Apa impian Noris ke depan lagi? Ke depannya ya kalau kepengennya ya kalau alhamdulillah bang, saya bilang kata sekarang kan alhamdulillah usaha sedang berkembang lah gitu kan. Alhamdulillah gitu. Kepengennya ya ingin nambah barang lagi. Dulu kan awal-awal dulu modal 4 juta kan. Iya. Modal 4 juta
barangnya ya 4 juta juga kan. Iya. Dikit gitu, nggak ada stok. Sekarang alhamdulillah sekarang ada stok. Ya pokoknya berkembang lah gitu kan. Dapat yang lebih lagi. Kalau pengen usaha lain ada, cuman kayaknya belum gitu. Masih fokus di sini aja lah. Saya ingat satu lagi dari Norris ini. Kalau teman-teman mau belanja barang-barang olahraga, kesini juga ada rekomendasi saya. Ya, maksud saya adalah Norris ini adalah orang yang sangat menghargai uang. Pendapat abang ya. Kenapa? Percaya atau tidak? Misalnya ada barang, kita tidak sebut apa, gitu ya. Modalnya mungkin 18.000. Norris ini adalah orang yang berani menjual barang itu 20.000. 2.000 itu adalah untung yang besar bagi dia. Percaya sama saya. Saya sudah merasakan sama dia. Soalnya waktu ingat dan waktu di toko kita, Bang, ini modal yang segini kemarin saya jual itu. Norris itu untungnya cuma 2.000. Bang, itu kan untung, dia bilang kan. Ingat dan dari situ. Itu kan untung. Ya, akhirnya saya juga belajar di situ bahwa memang untung itu kan tidak hanya sekedar masa untung yang besar. Ya. Maksudnya untuk mendapatkan 7.000, 5.000 atau 10.000. Tapi ketika kita memberikan untung 2.000 untuk diri kita, bisa jadi 2.000 itu penarik selanjutnya di kita. Betul Bang, itu tujuannya betul itu betul. Iya. Saya belajar itu, Bang, dari Cina tuh. Iya serius. Cina ini. Dari Cina itu. Kayak gini Bang, ada lagi yang lebih berat lagi Bang dari Cina itu di belajarnya Bang. Dia berani rugi Cina itu Bang. Kenapa saya bilang berani rugi Cina itu? Katakanlah barang ini kan saya jual kan 70.000 ya Bang. Oke. Modal kita bilang lah modalnya 70.000 kan. Misalnya 70.000. Celana ini kan 70.000 nih. Wah, ini langsung jualan. Modalnya 70.000 nih kan. Iya. Karena barangnya udah lama, nggak laku-laku. Dia jual 65, kan rugi 5.000 tuh. Iya. Jadi yang 65 ini dia modalin lagi yang baru. Di sana untungnya itu dia Cina dapat barang baru. Dapat barang baru yang baru itu dia naikin harganya lagi. Dia jual 90.000. Itulah penutup tadi. Itu karena itu dari Cina sama abang yang tadi itu saya belajarnya. Iya. Katanya, you jangan percaya Cina katanya, tapi Cina sistemnya bagus Bang. Berani rugi Bang, dia Cina itu. Kalau yang tadi itu daripada barang-barang tadi tidak terjual sama sekali. Tidak terjual sama sekali. Dia jual rugi. Jadi uangnya dia putarin lagi dapat barang baru. Dia jual 90.000. Itu sistemnya. Agak Cina Bang. Thank you. Saya berarti terima kasih Cina. Cara prinsipnya. Makanya tadi saya bilang tadi, siapapun dari etnis manapun pasti semuanya memiliki sesuatu hal yang baik. Tinggal kita mengambil dan memilah mana yang bisa kita pakai, mana yang tidak. Iya, betul. Oke, Norris, mungkin ada pesan-pesan? Apa ya? Bingung juga Bang. Kalau kopi saya sudah dipesankan. Ya gini aja Bang, apa ya, abang tetap menjadi abang yang dulu buat saya gitu kan. Insyaallah sebisanya Bang. Kalau saya serius Bang, saya anggap Bang ini berjasa dari saya gitu kan. Saya sampai kayak gini gitu kan. Pesan-pesannya ya kalau buat abang ya abang sehat selalu. Amin. Kakak si Bisma Semda ya tetap menjadi abang yang dulu buat saya, gitu aja sih intinya. Abang juga mendoakan itu Norris mudah-mudahan berkembang, mudah-mudahan apa yang Norris inginkan sampai kalau berkembangnya Norris tahapannya lala seperti itu ya, gitu. Ya, tahapannya. Jadi dan abang percaya Norris orang yang mendapatkan kesempatan berproses yang baik. Proses ya betul. Ya, prosesnya yang baik, prosesnya yang dengan berjuang dengan cara dia, bentuknya seperti apapun terserah. Pasti akan mendapatkan hasil yang baik. Tapi jangan lupa Norris, hasil yang baik itu bukan hanya berupa uang saja. Iya, betul. Pengalaman, cerita hidup, kemudian pertemanan, jaringan, semuanya. Ya. Percaya tidak percaya di Kadaiko, setiap kalau sudah hampir sore-sore itu rami. Pandai cara manggil orang. Bahkan dulu abang ingat Norris. Dia sengaja beli PS. Pribadi, tidak disewakan, cuma untuk memanggil kawan-kawannya ke Kadaiko. Aduh luar biasa. Amin Bang. Oke, itu saja. Doa sudah tadi ya. Terima kasih Norris. Jadi mudah-mudahan sekali lagi mudah-mudahan ini berkembang dengan luar biasa. Amin. Sampai bertemu kembali di cerita dengan Warna Romansa. Tentunya tidak dengan Norris lagi. Yang kedua kali. Yang kedua kali. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.